Dia baru saja kembali dari Gasherbrum. Dia telah mencapai 2 puncak dalam 6 hari, Gasherbrum 1 dan 2, keduanya, dan saya mendapat kehormatan untuk bertemu dengannya di Camp 1. Orang itu akan mati karena ulahnya sendiri. Setiap pendaki di K2 mendengar radio di base camp malam itu, 5 Februari 2021. Seorang pria berusia 42 tahun berdiri di dinding es curam dan vertikal yang dikenal sebagai Black Pyramid pada ketinggian 21.000 kaki. Dia tidak terikat dan menatap ke bawah ke jurang Karakoram yang curam. Oksigennya sudah habis, tendanya hancur, dan dia telah menghabiskan 30 jam terakhir dalam keadaan kelelahan. Otaknya secara efektif mulai mati. Gelar PhD-nya di bidang ilmu tumbuhan tidak berarti apa-apa di sini. 10 tahun pengalamannya di puncak-puncak paling berbahaya di dunia tidak berarti apa-apa di sini. Saat ini, satu rangkaian karabiner logam adalah satu-satunya hal yang memisahkan dia dengan jurang setinggi 6.000 kaki. Dia harus melakukan manuver yang sudah ribuan kali dia lakukan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia akan melakukan urutan yang salah. Semua orang di K2 tahu pria ini akan mati. Inilah yang terjadi selanjutnya. Selamat datang di Ekstrim. Atanas Katov bukanlah pendaki gunung biasa. Pertama, dia adalah seorang ilmuwan peneliti aktif yang menerbitkan karya ilmiah yang ditelaah sejawat. Dia meraih gelar doktor di bidang perlindungan tanaman dari Universitas Pertanian di Plovdiv, Bulgaria, dan mendapatkan gelar PhD-nya di Universitas Humboldt di Berlin, dan menghabiskan awal masa dewasanya mempelajari pengendalian hayati lalat putih rumah kaca. Dia belum pernah naik gunung sampai musim panas tahun 2010 ketika dia menempuh jalur pendakian sejauh 400 mil melintasi pegunungan Bulgaria. Tidak ada yang bisa sepenuhnya menjelaskan apa yang terjadi padanya di jalur itu. Dia sendiri tidak pernah memberikan jawaban yang jelas. Tapi ketika semuanya berakhir, dunia rumah kaca dan laporan laboratorium yang terkontrol dan dapat diprediksi tidak lagi terasa cukup. Dia berhenti, berputar, dan mulai berlatih untuk mendaki gunung. Dan sejak saat itu, dia membuat keputusan aneh lagi. Sebagai seorang vegan seumur hidup, dia memutuskan bahwa setinggi apapun pencapaian yang akan diraihnya, dia akan mencapainya tanpa mengonsumsi produk hewani apapun. Dia menyebutnya sebagai eksperimennya. Dia akan membuktikan secara ilmiah melalui tubuhnya sendiri dan di gunung-gunung tersulit di dunia bahwa tumbuhan sudah cukup. Bahwa kamu tidak membutuhkan daging untuk bertahan menghadapi tuntutan fisik paling ekstrim yang bisa dihasilkan oleh planet ini. Jika kamu seorang pendaki, kamu mungkin mengerti betapa absurdnya ini terdengar. Logika nutrisi dalam pendakian di ketinggian telah dibangun berdasarkan protein hewani selama beberapa dekade. Di ketinggian ekstrim, tubuhmu membakar kalori lebih cepat daripada bisa menggantinya, dan tumbuhan saja tidak cukup memberikan bahan bakar untuk mencukupi kebutuhan itu. Atau setidaknya, itulah yang orang-orang pikirkan. Setiap ekspedisi serius, setiap pemandu berpengalaman, setiap ahli fisiologi ketinggian tinggi berangkat dari asumsi yang sama. Para pendaki makan daging beku kering, mentega, lemak hewani, apapun yang menghasilkan panas dan menjaga otot tetap bergerak. Apa saja kecuali tumbuhan. Atanas tidak berdebat dengan mereka, dia hanya mendaki. Gunung pertamanya adalah Kilimanjaro di Tanzania pada tahun 2013, lalu Elbrus di Rusia. Puncak Gunung Himalaya pertamanya adalah Everest sendiri pada tahun 2014 dari sisi utara. Dia melakukannya tanpa oksigen tambahan di puncak, menjadi vegan pertama yang diketahui berdiri di titik tertinggi di bumi. Dia berdiri di puncak dan kemudian turun kembali. Lalu dia kembali ke Everest dan mencapai puncaknya lagi, kali ini dari sisi selatan. Lalu Gunung Manaslu, Annapurna, Makalu, yang ia capai puncaknya dalam 94 jam hanya dengan 1 kali bermalam di base camp, memecahkan rekor kecepatan nasional. Pada tahun 2017, Atanas menjadi vegan pertama di dunia yang menyelesaikan tantangan 7 puncak. Dia adalah pria dengan misi yang belum pernah dicoba siapapun, dan dia berada di jalur yang benar karena pada tahun 2019, Atanas mencapai sesuatu yang bisa membuat para pendaki berpengalaman puluhan tahun pun menyerah. Dia berhasil mencapai puncak Kangchenjunga, Gasherbrum 1, Gasherbrum 2, dan Dhaulagiri, semuanya dalam 1 tahun. Itu berarti 4 puncak di atas 26.000 kaki dalam 365 hari.
Kebanyakan pendaki elit menganggap satu puncak setinggi 26.000 kaki dalam setahun adalah pencapaian yang luar biasa. Antonis mencapai 4 puncak dengan pola makan nabati. Pada akhir tahun 2019, agronomis asal Bulgaria ini telah berhasil mencapai puncak 10 dari gunung-gunung setinggi 26.000 kaki di dunia. Tujuannya adalah menjadi vegan pertama yang mendaki ke-14 puncak tersebut. Dan untuk benar-benar membuktikan bahwa menjadi vegan bukanlah sebuah kelemahan, dia membutuhkan tempat pembuktian paling ekstrim untuk tantangan berikutnya. Dia membutuhkan sebuah gunung yang tidak hanya menantang para pendaki, tetapi juga secara aktif berusaha membunuh mereka. Dia membutuhkan satu puncak yang bahkan menakuti Sherpa yang paling tangguh sekalipun. Dia membutuhkan K2. Karena meskipun Gunung Everest adalah atap dunia, K2 hanyalah gunung yang buas. Terletak di jantung terpencil pegunungan Karakoram di perbatasan Pakistan dan Tiongkok, K2 berdiri setinggi 28.251 kaki. Ketinggiannya hanya beberapa ratus kaki lebih rendah dari Everest. Tetapi kedua gunung itu sangat berbeda secara mendasar. Rute standar Everest memungkinkan para pendaki berjalan kaki menempuh lintasan panjang yang menyiksa. K2 sama sekali tidak menawarkan hal seperti itu. Gunung itu adalah piramida bergerigi dan ganas dari batu hitam serta es biru yang sangat keras. Tidak ada bagian yang bisa dilalui dengan berjalan santai, tidak ada tempat untuk mengambil napas. Statistiknya sudah jelas. Lebih banyak manusia yang pernah pergi ke luar angkasa daripada yang pernah berdiri di puncak K2. Untuk setiap 4 pendaki yang berhasil mencapai puncak, 1 orang akan tetap tinggal di gunung itu selamanya. Dan itu terjadi di musim panas. Atanas Katov tidak berencana untuk pergi di musim panas. Dia telah mendaftar untuk musim dingin 2020 hingga 2021. Mendaki K2 di musim panas sangatlah sulit. Di musim dingin itu benar-benar mustahil. Suhu turun hingga minus 60 derajat Fahrenheit. Pada bulan Januari dan Februari, arus jet, yaitu pita angin berkekuatan badai yang mengelilingi atmosfer atas, turun langsung ke K2. Angin secara rutin melebihi 120 mil per jam. Namun, tekanan atmosferlah yang membuat K2 di musim dingin menjadi perangkap maut yang sesungguhnya. Karena udara dingin lebih padat dan menekan ke bawah, tekanan udara di K2 saat musim dingin turun begitu rendah, sehingga pada hari-hari tertentu di bulan Februari, seorang pendaki di ketinggian 26.000 kaki di K2 sebenarnya menghirup lebih sedikit oksigen setiap napasnya dibandingkan jika mereka berdiri di puncak tertinggi Gunung Everest. Para pendaki gunung telah mencoba mencapai puncak K2 di musim dingin selama lebih dari 30 tahun tanpa keberhasilan. Itu adalah hadiah besar terakhir dalam dunia pendakian gunung ketinggian tinggi. Tubuhmu tidak bisa beradaptasi dengan ini. Tubuhmu secara perlahan mulai mati. Darah menjadi lebih kental, pencernaan berhenti total, karena lambung tidak bisa menyisihkan oksigen yang dibutuhkan untuk memecah makanan. Untuk bertahan hidup, tubuh manusia sangat membutuhkan panas yang dihasilkan dengan membakar sejumlah besar kalori padat. Bagi seorang vegan ketat, memasuki lingkungan bersuhu minus 50 derajat di mana tubuh sangat membutuhkan lemak hewani padat adalah taruhan dengan risiko tertinggi. Jika eksperimen Atanas Katov memiliki bos terakhir, inilah dia. Dan pada Desember 2020, dia memutuskan untuk mencobanya. Antonis mengemas perlengkapannya dan memulai perjalanan berat selama seminggu melintasi Gletser Baltoro yang membeku. Namun ketika dia akhirnya tiba di base camp K2 di ketinggian 17.000 kaki, apa yang dia lihat adalah pemandangan yang belum pernah disaksikan gunung itu sebelumnya. Biasanya, ekspedisi musim dingin ke K2 adalah perjalanan yang sepi dan penuh keputusasaan, hanya melibatkan segelintir pendaki tangguh. Namun, karena pandemi COVID-19 telah menutup perbatasan pendakian di Nepal dan Tiongkok sepanjang tahun 2020, Pakistan menjadi satu-satunya pilihan. Musim itu, base camp telah berkembang menjadi sebuah desa beku yang luas. Lebih dari 60 pendaki gunung telah berkumpul di Gletser itu. Ada ekspedisi independen seperti pendaki legendaris Pakistan Ali Satpara dan pekerja penyelamat asal Islandia John Snorri. Ada tim pendaki Nepal yang sangat terorganisir dan bersifat militeristik yang dipimpin oleh Nirmal Purja. Dan kemudian ada ekspedisi komersial besar yang diorganisir oleh Seven Summit Treks yang diikuti oleh Atanas. Operator ini membawa banyak Sherpa, tali tetap sepanjang bermil-mil, dan puluhan klien yang membayar.
Semuanya berharap menjadi bagian dari sejarah. Atanaskatov berdiam di tendanya, mengatur perlengkapan dan bersiap untuk rotasi aklimatisasi yang brutal. Dia memiliki kecerdasan, dia memiliki stamina, dan dia memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan pada filosofinya. Namun saat puncak musim dingin mulai tiba, 60 pendaki yang duduk di atas gletser akan segera mengetahui bahwa K2 tidak peduli dengan filosofi, riwayat hidup, atau pola makanmu. Pada tanggal 16 Januari 21, cuaca di atas K2 melakukan sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi di musim dingin. Cuacanya tenang. Angin di puncak turun menjadi kurang dari 10 mil per jam. Itu lebih tenang daripada sore musim panas pada umumnya. Ahli meteorologi yang telah memantau K2 selama puluhan tahun menyebutnya sebagai jendela cuaca yang hanya datang sekali dalam satu generasi. Para pendaki hanya punya 1 hari, mungkin 2, untuk mencapai puncak sebelum gunung itu kembali seperti semula. Sebuah tim beranggotakan 10 pendaki Nepal yang dipimpin oleh mantan operator pasukan khusus Inggris, Nirmal Purja, telah menunggu momen seperti ini. Mereka bergerak dengan cepat. Mereka bergerak bersama-sama. Dan pada pukul 16.43, tanggal 16 Januari ke-10, dari mereka menginjakan kaki di puncak K2, menyanyikan lagu kebangsaan Nepal di ketinggian 28.251 kaki. Mereka telah berhasil melakukannya. 33 tahun kegagalan berakhir dalam satu sore pada satu hari di mana gunung itu lupa menjadi mematikan. Bagi dunia pendakian gunung, itu seperti pendaratan di bulan. Hadiah besar terakhir telah diraih. Bagi Atanaskatov yang duduk di tendanya di base camp, itu adalah sesuatu yang lebih rumit daripada perayaan. Dia masih memiliki 4 puncak lagi dalam daftarnya. Salah satunya baru saja didaki. Tapi itu bukan alasan untuk pulang. Itu adalah alasan untuk berusaha lebih keras. Rute sekarang sudah dipasang tali sampai ke puncak, dan yang terpenting, hambatan psikologis bahwa hal itu mustahil telah dihilangkan. Jadi dia tetap tinggal di gunung itu. Pada tanggal 1 Februari, keputusan ini tampak seperti keputusan yang sangat berbahaya. Jendela sekali seumur hidup yang membawa tim Nepal ke puncak telah tertutup rapat begitu mereka turun. Dan yang menggantikannya adalah musim dingin Karakoram yang sesungguhnya. Suhu di bagian atas gunung turun kembali hingga minus 50 derajat Fahrenheit dengan beberapa badai musim dingin. Para pendaki yang menunggu menyaksikan perakiraan demi perakiraan berlalu tanpa ada satupun yang bisa dimanfaatkan. Lalu pada hari-hari pertama bulan Februari, para ahli meteorologi menemukan celah sempit yang terbuka antara tanggal 4 dan 5 Februari. Ahli cuaca ekspedisi itu secara langsung mengatakan bahwa mencoba mencapai puncak K2 dalam jendela waktu sekecil ini sangat berisiko dan sulit diukur bahayanya. Salah satu perakiraan menggambarkannya sebagai nyaris tak memungkinkan untuk bertahan hidup, bahkan dengan semua keuntungan berpihak pada Anda. Namun bagi para pendaki yang telah tinggal di gletser selama hampir 2 bulan, yang telah menghabiskan tabungan, dan menyaksikan para pendaki Nepal mengambil sorotan utama yang mereka semua incar, ini adalah satu-satunya kesempatan terakhir yang tersisa. Jadi pada pagi hari tanggal 4 Februari, puluhan pendaki mulai bergerak naik menuju Camp 3, dan Antonis adalah salah satunya. Rencananya sesederhana sekaligus agresif itu. Biasanya upaya mencapai puncak K2 berjalan seperti ini. Pertama, kamu mendaki dari base camp ke Camp 4 di ketinggian 25.600 kaki. Itu adalah tempat perlindungan terakhir sebelum lereng gunung bagian atas. Kamu tidur di sana, memeriksa perlengkapanmu, dan berangkat di tengah malam mendaki dalam gelap untuk mencapai puncak pada siang hari. Lalu, kamu segera turun kembali ke sini untuk keselamatan sebelum cuaca memburuk. Itulah pedoman yang sudah ditetapkan. Begitulah cara K2 didaki. Tapi untuk pendakian kali ini, Atanas dan anggota kelompok Seven Summit Treks lainnya tidak berangkat dari Camp 4. Karena cuaca buruk, Camp 4 tidak ada. Tidak ada tenda yang didirikan di sana. Jadi rencananya adalah untuk langsung berangkat dari Camp 3, menambah 1.600 kaki vertikal ke pendakian puncak yang sudah sangat berat. Di ketinggian 24.000 kaki, setiap 100 kaki pendakian bisa memakan waktu 1 jam dengan usaha yang sangat menyiksa. Mereka secara sukarela menambah waktu yang terasa seperti keabadian pada hari terberat dalam hidup mereka. Waktunya terlalu sempit. Tidak ada waktu untuk mendirikan Camp 4.
Pilihan hanya camp 3 atau tidak sama sekali. Namun, apa yang menanti mereka di camp 3 membuat hilangnya camp 4 terlihat seperti masalah terkecil mereka. Lebih dari 25 pendaki tiba hanya terpaut beberapa jam. Tenda-tenda yang telah disimpan sebelumnya di gunung beberapa minggu sebelumnya telah hancur dan tertiup angin dari lereng. Hanya ada tempat berlindung untuk sekitar setengah dari orang-orang yang datang. 6 pria akhirnya berdesakan di dalam tenda untuk 2 orang. Yang lain berdesakan bersama orang asing. Tidak ada yang bisa benar-benar menyalakan kompor untuk melelehkan salju menjadi air. Tidak ada yang bisa makan. Tidak ada yang bisa tidur. Suhu di luar mencapai minus 40 derajat Fahrenheit dan angin masih terus bertambah kencang. Atanas sendiri tiba di camp 3 larut malam. Pada saat dia menyeret tubuhnya yang kelelahan ke dalam camp, kekacauan sudah benar-benar terjadi. Kelompoknya sama sekali tidak memiliki tenda. Dia terpaksa bermalam di luar ruangan dalam dingin yang mematikan. Tapi yang membuatnya mundur adalah oksigen. Atanas dan Sherpanya Lakpa-Dendi telah tiba di 24.000 kaki dengan mengandalkan rantai pasokan komersial untuk menyediakan oksigen tambahan bagi dorongan terakhir mereka. Tapi oksigen yang dibutuhkan itu ternyata tidak ada. Hatanas benar-benar tidak memiliki cadangan sama sekali. Di ketinggian 24.000 kaki, kehilangan oksigen terlalu berisiko. Tanpa itu, tubuh kehilangan kemampuannya untuk menghasilkan panas, darah menjadi kental, otak mulai kekurangan oksigen. Radang dingin terjadi dengan cepat. Dalam kegelapan yang membeku, radio ekspedisi yang terbuka mulai menyiarkan kepanikan murni dari zona kematian. Aku tidak bisa merasakan jari-jari kakiku di sini. Aku belum mengganti pakaianku dan aku kedinginan. Salah satu suara putus asa terdengar di radio. Kenapa tidak ada lebih banyak tenda di sini? Teriak yang lain. Infrastruktur dari ekspedisi komersial besar-besaran itu benar-benar telah bubar. Apa yang seharusnya menjadi tempat persiapan yang terkoordinasi telah berubah menjadi perjuangan putus asa hanya untuk bertahan hidup malam itu. Dan di tengah latar belakang yang mengerikan inilah pengamatan paling menyeramkan dari seluruh ekspedisi terdengar melalui radio. Orang itu akan membuat dirinya tewas. Suara itu terdengar melalui saluran radio terbuka yang didengarkan oleh setiap pendaki di gunung malam itu. Itu adalah seorang pendaki di camp 3 yang mengamati pendaki lain yang masih bertekad untuk mencapai puncak meskipun segalanya runtuh di sekitarnya. Tidak ada yang tahu siapa yang berbicara, tetapi konteksnya sangat jelas. Atanas adalah pria yang cerdas. Suatu saat di malam yang brutal itu, dia mengevaluasi situasinya dan menghitung kemungkinannya. Seorang pendaki yang kelelahan di K2 adalah risiko besar. Seorang pendaki vegan yang kelelahan tanpa oksigen pasti tidak akan berakhir baik. Jadi dia dengan jujur memutuskan untuk tidak melanjutkan pendakian ke puncak. Dia akan turun di pagi hari. Dia berhasil bertahan semalam berdesakan di dalam tenda pada suhu minus 40 derajat Fahrenheit, nyaris tidak terhidrasi, nyaris tidak beristirahat. Tapi gunung itu belum selesai mengujinya. Bertahan semalam di camp 3 hanya berarti sekarang dia harus bertahan saat turun. Di K2, penurunan secara historis adalah saat gunung itu menagih korbannya. Saat naik, kamu didorong oleh adrenalin dan ambisi. Saat turun, kamu berjalan dengan tenaga yang hampir habis. Glikogen sudah habis. Otot-otot kelaparan. Keputusan yang sebelumnya jelas saat naik menjadi samar saat turun. Dan gravitasi yang kamu lawan selama berhari-hari berubah menjadi musuh yang tak kenal ampun. Saat itu pagi hari tanggal 5 Februari sekitar pukul 10.00. Atanas Katov dan Lakpa-Dendi mulai mundur dari zona kematian. Untuk turun dari camp 3, mereka harus melewati piramida hitam. Ini adalah bagian yang terkenal sangat curam, hampir vertikal. Terdiri dari es dan batu yang sangat keras di ketinggian sekitar 21.000 kaki. Bagian gunung ini dipasangi tali tetap, tetapi tidak semua tali itu sama kualitasnya. Selama bertahun-tahun, puluhan ekspedisi telah meninggalkan tali mereka di sana. Beberapa tali masih baru, dipasang oleh tim Nepal hanya beberapa minggu sebelumnya. Yang lainnya sudah tua, sisa-sisa yang membusuk dan bisa putus di bawah berat badanmu tanpa peringatan. Memilih yang salah seperti memegang kabel yang sudah usang di tebing. Kamu baru tahu itu salah saat sedang turun.
Untuk turun dengan aman menggunakan tali ini, seorang pendaki menggunakan dua sistem sekaligus. Yang pertama adalah alat gesekan penurun. Anggap saja seperti rem tangan. Alat ini dipasang pada tali dan mengontrol seberapa cepat Anda meluncur turun. Yang kedua adalah tali pengaman, yaitu tali pendek yang dikaitkan dari harness Anda langsung ke tali. Ini adalah sabuk pengaman Anda. Jika rem tangan gagal, sabuk pengaman akan menahan Anda. Bersama-sama, keduanya adalah satu-satunya yang memisahkan Anda dengan gunung di bawah sana. Tapi inilah masalahnya. Tali-tali itu bukan satu rentang tali yang menyambung terus. Tali-tali itu dipasang dengan baut ke permukaan gunung setiap beberapa meter. Di setiap baut itu, kamu harus melakukan pergantian, melepas kaitan dari tali di atas, lalu mengaitkan lagi ke tali di bawah. Rem tangan dulu, lalu sabuk pengaman. Dan ada satu aturan yang tidak boleh pernah dilanggar. Pasang kembali sabuk pengaman ke tali bawah sebelum kamu melepaskan apapun di atas. Karena selama beberapa detik saat pertukaran itu, jika urutannya salah, kamu tidak memegang apapun. Atanas Skatov sangat memahami hal ini. Dia telah melakukan pertukaran ini ratusan kali di Annapurna dan Cho-Oyu. Dia mengenal tali-tali ini seperti seorang ahli bedah mengenal pisau bedah. Sekitar pukul 10.30 pagi, dia dan Lokpa mulai menuruni gunung. Tepat di bawah Camp 3, Sherpa Lokpa berhenti di tali, mengeluarkan kameranya untuk mendokumentasikan proses turun itu dengan merekam video beresolusi tinggi yang menampilkan kliennya. Dalam video ini, Atanas Skatov tampak secara fisik kuat. Dia tampak mengendalikan situasi. Dia telah berhasil mengaitkan alat turun ETC-nya ke tali tetap dan sedang bersiap untuk menuruni tali curam itu dengan teknik rappelling. Tidak ada tanda-tanda kepanikan, tersandung, atau akan roboh dalam waktu dekat. Untuk menangkap suasana sekitar, Lokpa mengarahkan kameranya menjauh dari Atanas untuk merekam pemandangan indah dan luas dari pegunungan Karakoram yang membentang di bawah mereka. Ketika Lokpa mengarahkan kembali kameranya beberapa detik kemudian, Atanas Skatov sudah tidak ada. Satu saat, Atanas masih di sana. Di detik berikutnya, dia sudah tidak ada. Sedikit menyimpang sebentar. Setiap bulan, selalu ada cerita yang tidak pernah masuk ke YouTube. Itu tersedia kalau kamu mau. Tautan Patreon ada di bawah. Sekarang, sampai mana tadi kita? Di bawah mereka, di piramida hitam, seorang pembuat film asal Kanada bernama Elia Saikali sedang menuruni jalur dengan hati-hati bersama pemandu Sherpanya, Pasang Purba Sherpa. Elia bukanlah pengamat biasa. Dia adalah seorang pembuat film dokumenter pendakian di ketinggian ekstrim. Peraih penghargaan yang telah menghabiskan bertahun-tahun mendokumentasikan para pendaki di gunung-gunung paling berbahaya di dunia. Dia datang ke K2 khusus untuk merekam ekspedisi musim dingin legenda Pakistan Ali Satpara dan pendaki Islandia John Snorri. Malam sebelumnya, upaya pendakiannya sendiri ke puncak terhenti ketika 6 tabung oksigen yang telah ia bayar dan tempatkan sebelumnya di Camp 3 tidak ditemukan dimanapun. Tanpa tabung-tabung itu, naik lebih tinggi sama saja dengan hukuman mati. Jadi dia dan Pasang mundur sedikit, turun gunung, mendirikan tenda, dan menghabiskan malam yang berat dengan mendengarkan kekacauan di saluran radio terbuka di atas mereka. Sekarang mereka sedang turun, bergerak dengan sangat hati-hati, mengaitkan diri ke beberapa tali sekaligus karena kusutnya tali-tali lama dan baru di piramida hitam membuat mempercayai satu tali saja menjadi sebuah perjudian. Mereka sedang berada di tengah perjalanan turun ketika sesuatu memecah keheningan di atas mereka. Tanpa peringatan, tanpa suara, tanpa teriakan, hanya sebuah tubuh dengan pakaian tebal berwarna merah cerah melayang di atas kepalanya. Tubuh itu nyaris mengenai kepala Pasang Kaji hanya beberapa sentimeter saja. Kemudian tubuh itu terbang tepat di atas Saikali yang hanya bisa menyaksikan dengan ngeri dan tak berdaya saat Atanas Skatov terjatuh dan terbalik, terpental keras di lereng es yang keras seperti peluru dan tak kenal ampun. Atanas jatuh jauh ke bawah bagian piramida hitam, dan kecepatan tubuh manusia yang jatuh di lereng es yang curam sangatlah menghancurkan. Pada suatu titik selama jatuh, benturan berulang dengan es membuat Atanas terlepas dari jaket bulunya, sehingga jaket merah terang miliknya tetap tersangkut di salju di lereng gunung, sementara tubuhnya terus meluncur. Hampir 6.000 kaki sampai ke Advanced Base Camp. Dan itulah akhirnya. Upaya penyelamatan segera dimulai.
Pada pukul 3 sore di hari yang sama, sebuah helikopter militer Pakistan terbang hingga ketinggian 18.000 kaki mendekati Advance Base Camp. Tim darat termasuk pemimpin ekspedisi Changdawa Sherpa mencapai lokasi jatuhnya, namun sayangnya sudah terlambat. Atanas telah meninggal seketika saat terjadi benturan. Mereka mengamankan jenazahnya, memasukkannya ke dalam pesawat, dan dia diterbangkan ke kota Skardu. Baju hangat merah itu tetap tertinggal di gunung. Asumsi paling wajar yang langsung muncul ketika seorang pendaki jatuh saat menggunakan tali tetap adalah kegagalan peralatan yang fatal. Rumor awal dengan cepat menyebar dengan laporan pertama yang mengklaim bahwa tali tetap telah putus. Namun teori ini segera disingkirkan karena pemimpin ekspedisi Changdawa Sherpa kemudian menegaskan bahwa semua tali dalam keadaan utuh dan bahwa beberapa kesalahan pasti berasal dari Atanas. Namun kesaksian yang paling merugikan datang dari orang yang berada tepat di sebelahnya. Lokpa Dendi baru saja merekam Atanas. Dia melihat Atanas mengaitkan tali pengaman. Dan yang lebih penting, Lokpa harus menuruni bagian yang sama persis dari Black Pyramid segera setelah Atanas terjatuh. Ketika ditanya tentang perlengkapan itu kemudian, Lokpa memberikan jawaban yang sederhana namun menghancurkan. Tali tidak terputus. Saya turun dengan tali yang sama. Dia bilang dia membuat kesalahan saat mengganti pengaman. Konsensus forensik di antara para ahli sangat tegas dalam kesederhanaannya. Tidak ada kegagalan pada tali. Atanas Skatov melakukan kesalahan fatal saat mengganti jalur. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana seorang ilmuwan yang sangat cerdas dan metodis dengan gelar PhD bisa begitu saja melepaskan kait pengamannya dari gunung? Jawabannya bukan kebodohan, bukan juga kecerobohan. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih mengganggu. Pikirkan kapan terakhir kali kamu benar-benar kelelahan sampai ke tulang. Bukan sekedar lelah, tapi kelelahan di mana kamu masuk ke sebuah ruangan dan lupa kenapa kamu ada di sana. Di mana kamu membaca kalimat yang sama 4 kali dan tetap tidak bisa memahaminya. Itulah otakmu saat bekerja di 20%. Sekarang bayangkan otak itu berada di luar ruangan pada suhu minus 40 derajat Fahrenheit, tanpa tenda, tanpa tidur, tanpa air, selama semalam penuh. Di 24.000 kaki, di mana setiap tarikan napas hanya memberikan sebagian kecil oksigen, kamu tetap harus berpikir jernih. Itulah kondisi otak yang dihadapi oleh Atanas Skatov pada pagi hari tanggal 5 Februari. Dan ketika kelelahan di ketinggian ekstrim, bagian otakmu yang bertanggung jawab untuk mengurutkan dan mengingat bahwa langkah A harus dilakukan sebelum langkah B adalah bagian pertama yang mulai tidak berfungsi. Mekanisme yang sama yang membuat memasang sabuk pengaman terasa mudah di permukaan laut, tiba-tiba saja tidak berfungsi. Atanas Skatov bukan lupa cara mengaitkan tali, dia lupa hanya dalam sepersekian detik klip mana yang harus dipasang terlebih dahulu. Di jalan datar itu tidak berarti apa-apa. Di piramida hitam K2 pada bulan Februari setelah malam yang baru saja dia lewati, itu membuatnya kehilangan segalanya. Perdana Menteri Bulgaria Boyko Borisov berpidato kepada rakyat saat berita itu tersebar. Gunung itu telah mengambil salah satu pendaki hebat kita. Atanas Skatov adalah pria pemberani, pria dengan tujuan mulia. Dia memiliki seorang putra berusia 12 tahun bernama Vasil di rumahnya di Bulgaria, dan masih ada 4 puncak lagi dalam daftar yang telah ia susun selama 1 dekade, namun tidak akan pernah ia lihat lagi. Atanas melepaskan tali pengamannya hanya untuk sepersekian detik, melakukan satu kesalahan yang biasa yang merenggut nyawanya. Hanya itu yang diperlukan untuk merenggut nyawa seorang pria yang telah berdiri di 10 gunung tertinggi di dunia. Tapi jika Anda pikir meninggal saat turun setelah mengambil keputusan yang benar adalah cara paling kejam gunung ini mengambil nyawa orang, tunggu sampai Anda melihat apa yang terjadi pada mereka yang bahkan tidak pernah punya kesempatan untuk memilih. Video berikut ini akan mengejutkan Anda.